Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Linda Rosmainar Silitonga, SE, nomor absen 19, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1. Materi pembelajaran etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dengan Widyaswara Pengampu, Ibu Dr. Hajah Dumasari Harahap, SHMSI. Pada kesempatan ini, kami selaku peserta diberikan perintah tugas oleh beliau yang mana kami harus membuat satu buah podcast video. Yang pertama adalah penerapan kepemimpinan Pancasila di unit organisasi masing-masing. Dan yang kedua, bagaimana persepsi tentang wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana atau penerapan kepemimpinan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Bahwa penerapan kepemimpinan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menurut saya adalah kepemimpinan yang memiliki jiwa Pancasila, kepemimpinan yang memahami manusia dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya secara seimbang, dan juga kepemimpinan yang melayani, yang beretika dan berintegritas, dan selalu mengupayakan pencapaian visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan visi misi gubernur, yaitu Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mendukung misi gubernur yang ke-1, bermartabat dalam kehidupan, yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan takwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga memiliki peran penting dalam mewujudkan prioritas pembangunan Sumatera Utara pada prioritas ke-6, yaitu peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Wujud nyata daripada dukungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Riparprov, yaitu melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata di 12 destinasi pariwisata provinsi dan 74 kawasan strategis pariwisata provinsi, serta pengembangan destinasi desa wisata berkelanjutan. Dalam implementasinya sehari-hari, kepemimpinan pada Dinas Pariwisata memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang patut dicontoh seluruh pegawai, yakni memiliki integritas. Dalam integritas tergantung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan berupaya melakukannya dengan baik dan benar, serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua, profesionalisme. Kepemimpinan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki profesionalisme, yaitu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Dan juga bersinergi. Dalam sinergi terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dan juga ciri-ciri kepemimpinan yang melayani. Dalam melayani terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, pimpinan dan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Dan juga kepemimpinan yang sederhana. Sederhana senantiasa kelihatan sederhana dalam bersikap dan berkehidupan dan selalu berupaya melakukan perbaikan di segala bidang. Sedangkan untuk
Wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Menurut saya, bahwa wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan dan pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa dan negara dengan cara mempelajari dan meneladani sejarah perjuangan bangsa. Yang kedua, memiliki sikap rela berkorban dan ikhlas untuk berpartisipasi dalam membela negara serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara. Yang ketiga, selalu mendoakan dan kebaikan dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Keempat, berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan sekitar. Kelima, menjalankan pekerjaan atau tugas sebaik-baiknya sesuai dengan profesi masing-masing guna mengisi dan mendukung pembangunan nasional. Keenam, tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan etika sosial. Ketujuh, bangga terhadap bangsa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan, serta simbol-simbol negara seperti burung Garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud rasa cinta tanah air. Kedelapan, ikut serta dalam mengharumkan nama bangsa dan mengangkat harkat martabat bangsa melalui prestasi-prestasi yang diraih atas nama bangsa dan negara di berbagai kegiatan, baik nasional, regional, dan internasional. Kesembilan, ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan sebagai wujud partisipasi aktif dalam negara demokrasi. Kesepuluh, bangga terhadap produk dalam negeri dan menggunakan produk-produk tersebut dalam keseharian. Kesebelas, cinta akan budaya. Dalam hal ini, cinta akan budaya Indonesia dengan melindungi benda-benda cagar budaya juga, seperti kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dinyatakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dari kesemuanya itu, dapat diambil kesimpulan bahwa wawasan Nusantara dan kearifan lokal adalah yang pertama, apabila dilihat dari kondisi geografis, negara Indonesia memberikan konsekuensi beragamnya kehidupan sosio-kultural bangsa Indonesia. Kondisi ini menjadi potensi untuk menghasilkan berbagai pengetahuan baru yang bersumber dari kehidupan sosio-kultural masyarakat sekitar. Pengetahuan inilah yang nantinya menghasilkan konsep kearifan lokal atau local wisdom. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang mengalami kondisi sosio-historis yang sama membuat kearifan lokal dapat menjadi sarana dalam mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Hal ini tentu akan menumbuhkan pengetahuan wawasan Nusantara yang bersumber dalam berbagai budaya Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang menjadi kearifan lokal dapat menjadi alternatif dalam memperkuat pemahaman wawasan Nusantara, sehingga dapat memperkuat integrasi bangsa. Sekian tugas podcast dengan materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Selamat sore dan terima kasih.